Assalamualaikum. Halo rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Danu Hadi Syaifullah dari Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memperkenalkan suatu cabang ilmu pengetahuan yang bernama ergonomi. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, ketika Anda mendengar kata ergonomi, apa yang muncul di kepala Anda? Menurut hasil survei, sebagian besar orang akan menjawab kursi dan meja yang nyaman digunakan. Sebagian yang lain akan menjawab mouse dan keyboard. Nah, apakah Anda termasuk juga yang berpikir seperti itu? Nah, tapi pertanyaannya, apakah ergonomi hanya sebatas itu saja? Pastinya tidak ya, rekan-rekan. Saya akan ceritakan ya. Dari asal suku katanya, ergonomi artinya berasal dari kata ergos yang artinya kerja dan nomos yang artinya ilmu. Jadi, singkatnya ergonomi adalah ilmu tentang kerja. Lengkapnya, ergonomi adalah ilmu yang mengatur agar pekerjaan dan lingkungan kerja sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan manusia, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas. Panjang ya definisinya. Nah, supaya lebih jelas, saya akan berikan ilustrasinya ya. Gambar ini diambil di salah satu pabrik yang ada di Indonesia. Di tempat ini, pekerja diharapkan untuk membaca dan mencatat instrumen yang berada di bagian atas dari kontrol panel seperti pada gambar. Pekerja yang terlihat pada gambar mempunyai tinggi badan 183 cm. Akan tetapi, seperti yang Anda bisa lihat, pekerja ini untuk membaca instrumen tersebut masih harus mendongak begitu ya. Di sisi lain, saya perhatikan sebagian besar pekerja yang lain hanya memiliki tinggi sekitar 160 cm. Oleh karena itu, saya tanyakan kepada mereka, "Pak, bagaimana cara Bapak bisa membaca instrumen ini?" "Oh, kita mesti loncat." Jadi, di tempat ini bukan suatu pemandangan yang aneh untuk melihat pekerja berloncat-loncatan untuk bisa membaca instrumen yang kritikal bagi proses produksi di pabrik tersebut. Nah, tentunya ini tidak baik ya. Bisa kita lihat bahwa tempat ini tidak menerapkan prinsip ergonomi. Nah, lalu seharusnya bagaimana? Seharusnya seperti terlihat pada gambar ini. Semua instrumen yang perlu dibaca dan semua tombol yang perlu digunakan untuk dioperasikan haruslah berada dalam jangkauan yang nyaman bagi pekerja yang menggunakannya. Atau seperti kata Frank dan Lillian Gilbert yang merupakan pionir dalam ilmu ergonomi, fit the task to the man, not the other way around. Atau dengan kata lain, lingkungan kerja harus disesuaikan dengan pekerjanya, bukan pekerjanya yang harus mengikuti tempat kerjanya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, apakah sudah lebih jelas tentang ergonomi? Saya lanjutkan ya. Nah, kursi yang nyaman ini, yang merupakan ikon paling simbolik dari ergonomi, sebenarnya merupakan bagian dari cabang yang disebut antropometri, di mana antropometri adalah bagian dari physical ergonomy atau ergonomi fisik. Dalam ergonomi fisik, selain antropometri, ada juga yang kita sebut biomekanika dan fisiologi kerja. Selain physical ergonomy, ada yang namanya ergonomi kognitif dan juga ergonomi lingkungan. Tiga cabang ini merupakan bagian dari apa yang disebut microergonomics. Nah, rekan-rekan, mungkin ada yang berpikir begini, wah, kalau ada yang namanya microergonomic, apakah ada yang namanya makroergonomic? Apabila Anda termasuk yang berpikir begitu, Anda benar. Ada lagi yang disebut dengan makroergonomics. Berarti jelas ya, ergonomi itu bahasannya sangat luas sekali. Jadi, tidak hanya terbatas pada kursi yang nyaman saja ya, rekan-rekan.
Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan lebih jauh tentang cabang yang kita sudah familiar ya, yaitu antropometri. Apa sih antropometri itu? Antropometri adalah cabang dari ergonomi yang mempelajari ukuran dan bentuk tubuh manusia. Untuk apa kita pelajari ukuran itu? Supaya bisa digunakan untuk merancang peralatan, tempat kerja, dan sistem kerja supaya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari manusianya. Nah, ini adalah beberapa contoh ukuran dari badan manusia yang perlu diukur untuk dapat merancang stasiun kerja dan segala hal yang terkait kerja yang bisa digunakan manusia. Ini hanya sebagian kecil contoh saja ya rekan-rekan. Totalnya ada lebih dari 150 dimensi manusia yang diperlukan supaya kita bisa merancang stasiun kerja untuk ideal bagi penggunanya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengukur ukuran tubuh manusia? Kita menggunakan alat yang disebut antropometer, seperti terlihat pada gambar. Terlihat menyeramkan ya, tapi ini bukan alat untuk interogasi loh. Alat ini kita gunakan untuk mengukur dimensi manusia supaya lebih mudah dan akurat. Ini tentunya lebih baik ya daripada menggunakan meteran tukang jahit. Selain antropometer ini, ada yang disebut dengan kursi antropometri. Kursi ini lebih memudahkan lagi. Objeknya hanya tinggal duduk saja, lalu kursinya di-set sesuai ukuran tubuh manusia. Nah, lalu dimensinya, beberapa dimensi sekaligus akan mudah dibaca oleh pengumpul data. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengukuran antropometri ini menjadi lebih mudah lagi. Kami di Universitas Indonesia sudah menggunakan alat yang disebut dengan antroscan, di mana objeknya cukup berdiri saja atau duduk saja, lalu akan di-scan. Nah, dalam beberapa detik saja akan terkumpul 162 dimensi tubuh manusia. Seperti ilustrasi berikut. Nah, mudah ya sekarang untuk mengumpulkan data antropometri. Lalu, data tersebut kita gunakannya bagaimana? Dalam antropometri, ada yang disebut dengan konsep persentil. Misalkan, apabila suatu populasi sudah kita kumpulkan data tinggi badannya, ada yang disebut dengan persentil 5, persentil 50, dan persentil 95. Persentil 5 yang seperti digambar angkanya berada pada angka 62 inci, artinya 95% dari populasi mempunyai tinggi badan di atas itu. Sebaliknya, untuk persentil 95, hanya 5% dari populasi yang memiliki tinggi badan di atas itu. Nah, kita gunakan persentil ini untuk mendesain lingkungan kerja. Jangan sampai salah pakai ukuran ya, rekan-rekan. Misalnya, jika kita memiliki persentil 5, jangan kita pakai ini untuk mendesain tinggi pintu. Jadinya seperti ini. Seharusnya kita pakai persentil 95, karena hanya ada 5% dari populasi yang lebih tinggi dari angka ini. Sebaliknya juga sama ya, rekan-rekan. Jangan pakai persentil 95 untuk mendesain tinggi kursi. Orangnya jadi nggak bisa nginjek lantai jadinya. Jadi sebaiknya kita pakai persentil 5. Begitu teman-teman. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, antropometri ini memastikan desain barang, tempat kerja, dan lingkungan supaya sesuai dengan ukuran dan proporsi tubuh manusia untuk mempertahankan kenyamanan dan produktivitas. Contohnya, ada furniture yang tidak pas, seperti kursi kuliah yang banyak kita temukan di mana-mana ya. Ini tidak enak diduduki. Nah, jika kita menerapkan prinsip antropometri dan ergonomi, kita bisa membuat stasiun kerja yang ergonomis. Bukan cuma kursinya nyaman dipakai loh, tapi semua tools dan peralatan yang digunakan itu mudah dijangkau dan gampang juga dikembalikan. Nah, lalu ada juga desain toilet untuk lansia yang memiliki kebutuhan berbeda dari populasi kebanyakan. Antropometri dan ergonomi ini tidak hanya untuk kenyamanan sehari-hari loh.
Antropometri juga membantu industri menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Intinya sederhana, saat desain disesuaikan dengan penggunanya, kinerja menjadi lebih efisien, produktivitas meningkat, lalu resiko cedera maka akan berkurang. Nah, kira-kira rangkumannya, ergonomi akan membantu mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan kinerja sistem secara keseluruhan. Dalam ergonomi mikro ini ada yang namanya ergonomi fisik, ergonomi kognitif, dan ergonomi lingkungan. Sesuai dengan konsep antropometri, sebaiknya rekan-rekan pastikan stasiun kerja dapat memaksimalkan kinerja Anda. Ada beberapa tips yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Anda yang sering bekerja di depan komputer, pertama, atur posisi kursi dan meja. Pastikan kaki Anda rata menjejak lantai dan sudut lengan membentuk 90 derajat. Lalu, barang yang sering dipakai diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Jika Anda sudah memiliki kursi ergonomis, pastikan juga Anda men-settingnya sesuai dengan